Di tempat kami itu ada anak Stein ya. Anak Stein. Iya, Stein. Iya. Dia setiap waktu dikirimin air ibunya, air cucian kaki itu. Terus bagaimana? Ya, Untuk apa katanya? ya untuk cuci muka anaknya. Ya itu termasuk kita tabaruk dengan ini. Itu termasuk perkara yang terlarang. Ya. Syirik, pintu menuju syirik. Ya, syirik besar. Walaupun itu belum sampai syirik besar ya. Karena mungkin dia berpendapat tubuh ibunya mengandung berkah. Padahal yang manusia yang memiliki berkah pada tubuhnya cuma Rasulullah SAW. Adapun selain Rasulullah tidak punya. Jadi kalau Rasulullah wajar, memang ada keterangannya dalam praktek hak Nabi kehidupan sehari-hari begitu. Para sahabat itu begitu ingin mencari berkah dari tubuhnya Rasulullah. Makanya bapak-bapak di antara pernah ketika Rasulullah mengunjungi Batha, beliau sholat subuh. Selesai sholat, orang-orang situ langsung rebutan megang tangan Rasulullah lalu mereka apa? Cari berkah, diusapkan ke wajah mereka. Nah ini cari berkah. Yang seperti itu ada. Kalau pada Rasulullah betul, ada dalilnya. Para sahabat diantaranya mereka berebutan air sisa wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Urwah, kalau tidak salah, Urwah bin Zubair atau siapa, ketika dia belum masuk Islam, dia mengunjungi Rasulullah. Dia sangat terkejut menyaksikan penghormatan para sahabat terhadap Rasulullah. Dia sebutkan tidaklah Muhammad meludahkan ini ludah lalu sampai ke tangan salah seorang dari mereka kecuali ini betul, ini Rasulullah betul, ini berkah. Baik yang ada di fisik beliau maupun yang terpisah dari beliau maupun yang pernah menempel fisik beliau. Kalau badan Rasulullah berkah ya diantaranya itu para sahabat ada yang megangkan kesininya betul. Adapun yang terlepas dari Rasulullah contohnya rambutnya, keringatnya seperti Ummu Sulaim sampai menampung keringat Rasulullah. Rasulullah sedang tidur, ditunggu Rasulullah tidur, keringatan, ditampung keringatnya. Tapi kalau kita ada keringatnya ditampung, gimana? Iya, tapi kalau Rasulullah betul berkah, makanya ditampung. Nah, itu rambut. Begitu juga apa yang pernah menempel fisik beliau. Contohnya apa? Pakaian beliau, baju beliau, sendal beliau, dan semacamnya. Namun bapak-bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah, kalau tabarruk mencari berkah di masa hidup beliau ini mungkin. Adapun setelah beliau meninggal, mungkin tidak. Mungkin saja kalau peninggalannya masih ada. Misalkan bekas baju beliau masih ada, bisa simpan di rumah sebagai berkah. Tapi yang jadi masalah, apakah ada peninggalan beliau sekarang ini? Katanya di Turki ada katanya rambut beliau dicek, sendalnya katanya diceknya, katanya sampai presidennya menjemput di Bandara Gosni, katanya apa itu rambut atau apa gitu, sampai penyambutan khusus. Ketika dibuka sampai nangis presiden ceknya, yang sampingnya nangis katanya, ini rambut Rasulullah katanya apa itu, sendal entah rambut gitu. Benarkah itu? Allahu a'lam, nggak bisa dipastikan Bapak. Bahkan para ulama peneliti masalah sejarah meragukan semua yang ada di zaman sekarang ini. Rambut Rasulullah, ini bekas sendal Rasulullah, ini kain bajunya Rasulullah, diragukan. Apa? Iya, diragukan karena disebutkan dalam hadis Aisyah disebutkan Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW tidak meninggalkan sedikit pun. Ketika beliau meninggal, beliau tidak meninggalkan apapun kecuali keledai beliau dan perabotan rumah tangga yang nggak ada ininya lah. Istilahnya cuman Rasulullah ketika Umar masuk ke rumah Rasulullah nggak ada apa-apa kecuali pedang dan lemari aja. Nggak ada mungkin alat masak apa nggak ada. Baju perangnya ada. Baju perangnya digadaikan ke orang Yahudi. Jadi peninggalan Rasulullah sedikit. Maka kok bisa banyak zaman sekarang kok bisa ada sendalnya ini dari mana ini? Makanya banyak para peneliti sejarah meragukan semua peninggalan Rasulullah yang ada zaman sekarang. Baju perangnya itu masih ada sama orang Yahudi itu tak? Dan bisa jadi setelah itu dijual di mana kita nggak tahu. Iya, susah telusuri. Ya, apalagi disebutkan oleh para ulama
ketika terjadi penyerangan Tartar ke Baghdad. Di situ kan ada peninggalan Rasulullah, ada bajunya atau apanya gitu. Nah, ketika Tartar menguasai Baghdad, semua peninggalan Rasulullah termasuk buku-buku ini karangan ulama semuanya dibakar dan ada yang dibuang ke sungai. Jadi udah hilang. Begitu juga ketika penyerangan Timur Leng. Timur Leng ini orang Syiah yang sempat menguasai ya hampir Asia Tengah, betul ya. Ini juga sama, terjadi kerusakan, banyak peninggalan Rasulullah yang dibuang, hilang. Makanya sekarang kalau ada yang katanya disebutkan peninggalan Rasulullah ini sangat diragukan. Bisa jadi orang yang ngomong gitu ingin cari ini. Ya kan, misalnya ada Rasulullah, orang-orang datang kan, kalau mau masuk bayar dulu berapa, silakan cium, gitu kan? Mungkin nggak? Mungkin aja. Zaman sekarang kan orang susah, orang fasik itu lebih banyak dibandingkan zaman dahulu. Bisa jadi orang cari duit dengan cara gitu. Ini saya punya rambut Rasulullah nih, saya dapatkan di sini satu lain di sini. Padahal bisa jadi itu sapu. Ya kan? Makanya jangan mudah tertipu ya.